Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Purianto Siregar dari PAI 6 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Jadi di sini kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI. Di sini kami akan mempresentasikan ataupun menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul tentang strategi pembelajaran based learning ataupun strategi pembelajaran project ataupun yang lebih dikenal dengan project based learning. Jadi strategi ini merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan lain-lain. Pembelajaran proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Jadi PBL ini ataupun disingkat PBL, pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Jadi pengertian dari pembelajaran berbasis proyek ini menurut para ahli seperti yang pertama, Thomas Mergendoller dan Michelson mengatakan bahwasanya metode pengajaran sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran pengetahuan dan keahlian yang kompleks, pernyataan autentik, dan perancangan produk dan tugas. Kemudian ada lagi Baron B mengatakan bahwasanya pembelajaran berbasis proyek ini pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot nyata relevan bagi kehidupannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek. Jadi ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek menurut Center for Youth Development and Education Boston. Yang pertama, melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-persoalan dunia nyata dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan dunia nyata dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang berarti ataupun yang bermakna. Kemudian yang kedua, para siswa itu diharuskan untuk menggunakan penelitian, keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek ataupun permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari pembelajaran proyek ini, para siswa itu diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek ataupun permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif maupun saat mendiskusikan dengan guru. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman. Kemudian yang keenam, menyampaikan harapan mengenai prestasi hasil belajar, pembelajaran standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah ataupun negara. Kemudian yang ketujuh, melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dan pelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, berakhir dengan presentasi ataupun produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian dinilai dengan kriteria dapat ditentukan oleh para siswa. Itulah barangkali beberapa ciri-ciri strategi pembelajaran proyek yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, pemakalah lainnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurhaliza akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu yang C, langkah-langkah pembelajaran basis project atau project basis learning. Secara umum, langkah-langkah basis project learning dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan project pada langkah ini. Peserta didik menentukan tema atau project berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik merancang langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengolahannya. Kemudian yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Peserta didik dibawa oleh dampingan guru. Kemudian yang keempat, penyelesaian proyek dan fasilitasi dan monitoring guru. Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek diantaranya adalah dengan menulis, meneliti, dan observasi. Kemudian yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek dalam bentuk produk, baik produk seni, produk karya tulis, ataupun produk teknologi yang pada akhirnya akan dipublikasikan atau dipresentasikan di depan peserta didik atau para guru. Kemudian yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran, melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian D dan E. D. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan dan kekurangan pada penerapan pembelajaran berbasis proyek dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek. A. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. B. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. C. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. D. Meningkatkan kolaborasi. E. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kedua, kelemahan pembelajaran berbasis proyek. A. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. B. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. C. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. D. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. E. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. F. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. E. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Menurut Waras Komdi, selama berlangsungnya proses pembelajaran berbasis proyek, pelajar akan mendapatkan bimbingan dari narasumber atau fasilitator, di mana peran fasilitator ialah A. Peran guru. 1. Mengajar kelompok dan menciptakan suasana nyaman. 2. Memastikan bahwa sebelum dimulai, setiap kelompok telah memiliki seorang anggota yang bertugas membaca materi, sementara teman-temannya mendengarkan, dan seorang anggota yang bertugas mencatat informasi yang penting sepanjang jalannya diskusi. Ketiga, memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat sesuai dengan perkembangan kelompok. 4. Memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan evaluasi diri. Kelima, menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan. B. Peran siswa. 1. Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Kedua, melakukan riset sederhana. 3. Mempelajari ide dan konsep baru. 4. Belajar mengatur waktu dengan baik. 5. Melakukan kegiatan belajar sendiri atau berkelompok.
6. Mengaplikasikan belajar lewat tindakan. 7. Melakukan interaksi sosial seperti wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. 8. Kegiatan lebih banyak daripada kerja kelompok.